Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello guys, my name is Hani Fatia Kise, but people usually call me Hani. In here I want to make a video about the Corolla. And I was made this video to complete my final assignment with my lecture Bapak Ada Adriadi. And here we go. Halo semuanya. Nama aku Hani Fatia Kise, biasa dipanggil Hani. NIM aku F1C420027 dan aku merupakan mahasiswa biologi Universitas Negeri Jambi. Dan video ini aku buat untuk melengkapi tugas terakhirku dengan mata kuliah morfologi tumbuhan dengan dosen pengampuku Bapak Ada Adriadi. Oh iya, video ini aku buat mengenai jenis-jenis Corolla dan apa Corolla itu sendiri. Mari kita lihat videonya. Check it out. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai Corolla itu sendiri. Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke definisi morfologi tumbuhan. Morfologi adalah cabang ilmu botani yang mempelajari struktur luar tubuh tumbuhan atau secara eksternal yang bisa dilihat secara langsung dengan cara melakukan percobaan dan penelitian-penelitian, sehingga terungkaplah hukum-hukum dasar mengenai dunia tubuh tumbuhan. Hal inilah yang membuat kita dapat mengidentifikasi tumbuhan tersebut. Melalui morfologi tumbuhan, kita bisa mengidentifikasi apakah tumbuhan tersebut merupakan jenis tumbuhan monokotil atau tumbuhan dikotil. Kita juga bisa mengidentifikasi bagaimana bentuk dan struktur akar, batang, dan daun beserta bagian-bagiannya. Dan juga kita bisa melihat modifikasi dari ketiga organ utama. Nah, dari semua ini kita itu bisa mengetahuinya dengan ilmu morfologi tumbuhan. Seperti yang tampak pada gambar ini, di sini ada bunga, buah, batang, daun, buku, ruas, kuncup, ada akar. Nah, dari yang telah saya sebutkan tadi itulah yang disebut dengan morfologi tumbuhan atau hal-hal yang secara tampak atau dapat kita lihat bentuknya, bentuk dari tumbuhan itu. Lalu kita masuk ke materi struktur dasar bunga. Struktur dasar bunga itu ada dua, yaitu perian dan ada organ reproduksi. Perian ini non-organ reproduksi, atau bisa juga kita sebut sebagai perhiasan bunga, yang terdiri atas dua, calyx dan corolla. Calyx itu daun kelopak bunga, sedangkan corolla itu mahkota bunga. Dan juga ada organ reproduksi atau yang pertama ada stamen atau benang sari, merupakan alat kelamin jantan pada bunga, lalu ada pistil atau putik sebagai alat kelamin betina pada bunga, dan juga ada ovari atau bakal buah. Lalu kita masuk ke materi corolla itu sendiri. Corolla itu merupakan kumpulan mahkota bunga atau petal. Jadi, kalau misalkan hanya helaian mahkota bunganya saja kita sebut sebagai petal, sedangkan kumpulan dari petal atau kumpulan dari mahkota bunga itulah yang kita sebut sebagai corolla. Corolla merupakan hiasan pada bunga yang terdapat di lingkaran sebelah dalam kelopak bunga. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi daun. Tidak semua bunga memiliki mahkota bunga. Ada juga tumbuhan yang mahkota dan kelopaknya itu tidak dapat dibedakan. Biasanya kita kenal sebagai tenda bunga. Fungsi dari corolla itu melindungi alat-alat perkembangbiakan sebelum penyerbukan atau pollination dan sebagai pemikat bagi polinator. Nah, di sini telah saya lampirkan gambar dari bunga kembang sepatu. Bisa kita lihat ini warnanya itu seperti warna ungu kemerah-merahan dan juga warnanya itu warna-warni. Seperti yang telah disebutkan tadi, fungsi dari corolla itu kan untuk mempercantik bunga atau untuk mempercantik bunga dan juga untuk memikat polinator. Lalu ketika petal itu berbentuknya sama disebut dengan simetrikal dan ketika tidak sama disebut dengan asimetrikal. Mahkota bunga dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya antara lain. Bisa dilihat dari gambar ini ada cruciform, ada caryophyllaceous, ada rosaceous, ada papillonaceous, ada tubular, ada campanulata, ada infundibuliform, dan ada rotata. Jenis-jenis mahkota bunga ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya.
Yang pertama, berdasarkan kondisi corolla, bunga itu dibedakan atas dua, ada polypetalus dan ada gamopetalus. Jika petalnya itu bebas berlepasan disebut sebagai polypetalus, sedangkan petalnya yang menyatu disebut sebagai gamopetalus. Corolla polypetalus dibedakan menjadi yang pertama ada cruciform. Cruciform ini terdiri atas 4 petal dan juga tersusun dengan posisi crosswipe atau berbentuk salib. Dan juga bisa kita lihat petal dari cruciform ini sendiri berseberangan. Dan contoh yang saya ambil itu pada bunga lobak dengan nama Latin Raphanus sativus. Bunga lobak ini yang berwarna kuning. Lalu selanjutnya jenis kedua ada Caryophyllaceus, yaitu memiliki bunga yang mengandung 5 atau lebih petal. Limbs-nya menyebar secara reguler ke arah luar dengan bilah yang sangat luas, kuku yang sangat pendek, dan umumnya pentamerik. Pentamerik ini biasanya lebih dikenal sebagai segi 5. Hal ini senada dengan jumlah petal dari Caryophyllaceus itu biasanya 5 atau bisa juga lebih. Contohnya ada anyelir dengan nama latin Dianthus sp. Lalu yang ketiga ada Rosaceus, yaitu ketika 5 atau lebih kelopak bunga menyebar seperti mawar. Contohnya pada bunga mawar itu sendiri dengan nama latin Rosa hybrida dan juga ada bunga kelapa atau dengan nama latin Cocos nucifera. Lalu kita masuk ke jenis Corolla gamopetalus, maksud saya, ya benar. Lalu kita masuk ke Corolla gamopetalus dibagi menjadi yang pertama jenisnya ada Campanulata, merupakan bunga yang mengandung 5 petal yang tersusun seperti lonceng. Nah, bisa kita lihat di sini kan penjelasannya ada tertulis bell shape atau bentuk lonceng. Dan contoh yang saya ambil itu bunga tanaman tembakau Thespesia dengan nama latin Thespesia populnea dan juga ada raspberry atau Rubus sp. Jika kita lihat secara morfologi memang Campanulata ini sendiri sangat mirip dengan lonceng, makanya disebut dengan Campanulata. Lalu ada jenis kedua, Infundibuliform, merupakan bunga yang memiliki petal seperti panel. Panel ini maksudnya adalah berbentuk seperti corong dan melebar di bagian terminal. Contohnya itu bunga kecubung. Dengan nama latin Datura metal. Nah, bisa kita lihat di sini, Infundibuliform itu merupakan jenis dari Gamopetalus. Gamopetalus ini sama halnya dan sama pengertiannya dengan Sympethalus. Yang artinya mahkota bunganya itu berlekatan. Dan yang terakhir ada jenis tubular, merupakan bunga yang memiliki petal seperti tabung. Corolla gamopetalus teratur dengan kelopaknya menyatu membentuk tabung. Dan contohnya itu seperti pada bunga matahari. Jadi di bunga matahari itu terdapat 2 corolla. Yang pertama corolla dari bunga tepi dan yang kedua ada juga dari corolla bunga tengah. Kedua jenis ini juga berbeda. Kalau untuk corolla bunga tepi itu biasanya berbentuk pita, sedangkan corolla dari bunga tengah inilah yang berbentuk tubular atau berbentuk seperti tabung. Corolla bunga tengah ini biasanya jumlahnya banyak dan akan menjadi bakal biji. Jumlahnya itu bisa sekitar sampai 2000. Lalu berikut contoh atau ilustrasi tentang bagaimana gambar Campanulata, tubular, dan Infundibuliform tersebut yang telah saya jelaskan tadi. Campanulata itu kan berbentuk seperti lonceng, tubular itu berbentuk seperti tabung, sedangkan Infundibuliform itu berbentuk seperti corong. Dan berikut ilustrasi gambar dari Corolla polypetalus dan Corolla gamopetalus. Bisa dilihat Corolla polypetalus ini mahkota bunganya itu berlepasan, tidak mengikat satu sama lain. Dan berbeda dengan gamopetalus. Bisa kita lihat gamopetalus ini petalnya antara petal satu dengan petal yang lain itu berlekatan dan tidak memisah. Nah, untuk jenis kedua, berdasarkan simetri mahkotanya, bunga dapat dibedakan menjadi ada bunga actinomorphic,
yaitu jika ditarik garis lurus maka menghasilkan ukuran yang sama, contohnya pada bunga matahari. Bunga ini memiliki kelopak identik dan teratur di dalam satu tangkai bunga. Bisa disebut juga sebagai bunga simetri radial. Bunga dengan jenis ini memiliki ukuran yang sama jika ditarik garis lurus ke segala arahnya. Nah, bisa kita lihat jika kita tarik garis lurus, baik itu mau ke atas, mau ke bawah, ke samping, maka ukuran yang dihasilkan akan tetap sama, tidak berbeda. Nah, inilah yang kita sebut dengan actinomorphic. Lalu jenis kedua ada bunga zygomorphic. Hanya memiliki satu jalur yang dapat ditarik dalam satu arah dan di tengah-tengahnya itu bisa menciptakan citra cermin dan strukturnya pada mahkota tersebut. Contohnya pada bunga anggrek. Nah, bisa kita lihat pada bunga anggrek ini hanya bisa ditarik satu jalur agar menghasilkan ukuran yang sama. Nah, inilah yang disebut sebagai zygomorphic. Sekian presentasi saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, that's all the explanation about corolla. Hope you like this video and enjoy this video. Don't forget to like, subscribe, and comment. And if you have any suggestion for me, you can write in the komentar. Oke guys, mungkin segitu dulu video mengenai corolla dan jenis-jenis corolla. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan semoga kalian enjoy dengan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.